Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nur Hasanah dari SDN 1 Sedio Mulyo, CGP Angkatan 11, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Baiklah, saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dengan pengajar praktik saya Ibu Zulfa dan fasilitator saya Bapak Juanda Firzal. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1. Ki Hajar Dewantara berkata, jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Asas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun berbudaya. Pengajaran dan pendidikan berguna untuk kehidupan bersama guna memerdekakan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak bergantung pada orang lain, namun bersandar pada kekuatan diri sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh supaya mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang guru, kita hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada murid. Dalam proses menuntun, murid diberi kebebasan, namun kita harus memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang guru dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selanjutnya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan di mana anak berada. Konteks lokal sosial budaya di Indonesia tentu berbeda-beda. Kodrat alam di setiap daerah ataupun negara mempunyai kondisi alam yang berbeda, sehingga pengaruh dari luar harus tetap disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya di Indonesia. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan dunia pendidikan, di mana saat ini pendidikan menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Anak harus memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik, seperti komputer, internet, dan juga media sosial. Tentunya, sebagai seorang guru, kita harus memberikan bimbingan dan pengawasan agar mereka dapat menggunakan secara bijaksana dan tanggung jawab. Selanjutnya, budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, yaitu pembentukan watak secara individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibandingkan dengan pendidikan lainnya. Selanjutnya, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh dari modul 1.1. Perubahan diri yang saya alami dan akan dipraktekkan di sekolah dan di kelas saya adalah: peran saya sebagai pendidik adalah saya berkomitmen memberi pelayanan pada murid, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memandang murid dengan rasa hormat, memberikan pendidikan yang holistik.
mengikuti kodrat alam dan zaman, serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, pendidikan yang berhamba pada murid. Memberikan kebebasan pada murid untuk mengeksplor potensi diri, mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menciptakan pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di sekolah dan di kelas adalah: adapun proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret di sekolah dan di kelas adalah: sekolah menerapkan untuk selalu senyum, sapa, dan salam jika bertemu dengan semua warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah. Setiap hari sebelum jam pelajaran dimulai, siswa-siswi melaksanakan sholat duha bersama sesuai jadwalnya. Setiap hari sebelum pembelajaran dimulai, siswa-siswi membaca surat-surat pendek dan menyanyikan lagu nasional. Selanjutnya, siswa-siswi membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran di kelas. Setiap hari Jumat, sebelum jam pelajaran dimulai, dilaksanakan kegiatan pembacaan surah Yasin bersama-sama. Saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid di dalam kelas, berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan, dan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Hasil pendidikan yang berpihak pada murid, perwujudan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di sekolah dan di kelas. Adapun output hasil pendidikan yang berpihak pada murid, perwujudan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah mandiri sesuai kodratnya. Artinya, murid mampu menjadikan manusia mandiri yang bisa menerima perubahan dan menyelesaikan persoalan hidupnya dengan penuh tanggung jawab sesuai kodratnya. Yang kedua, berbudi pekerti luhur. Artinya, murid mampu menjadi manusia yang mempunyai budi pekerti luhur dan berkarakter profil pelajar Pancasila serta berakhlak mulia. Sebelum mempelajari modul 1.1, murid dan pembelajaran di kelas menurut saya adalah: sebelumnya, mindset saya adalah saya memiliki andil besar terhadap keberhasilan murid-murid saya di masa depan. Saya masih memiliki pola pikir bahwa murid adalah selembar kertas kosong yang siap dibentuk sesuai keinginan saya untuk memberikan pendidikan agar masa depannya gemilang. Pada sebagian besar pembelajaran di kelas, saya masih berpusat pada guru. Saya cenderung memaksa murid untuk menggunakan cara-cara saya. Tercapainya KKM masih menjadi fokus utama dalam keberhasilan murid. Dengan cara mengajar saya tersebut, mungkin ada beberapa siswa yang tidak nyaman saat belajar bersama saya. Mempelajari modul 1.1, perubahan pola pikir dan perilaku saya dalam pembelajaran di kelas adalah: pola pikir saya berubah dan pelan-pelan saya mulai merubah perilaku saya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, seperti saya merubah sikap menuntut menjadi menuntun sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya membantu menebalkan budi pekerti dan karakter baik yang ada pada murid. Dalam proses menuntun, saya memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada diri murid. Pembelajaran yang saya lakukan sudah mengarah pada student-centered atau berpusat pada murid. Saya menerima semua perubahan dengan sikap terbuka namun tetap waspada. Hal yang dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sung Tulada, seorang guru di depan memberikan teladan. Ing Madya Mangun Karsa,
Ketika berada di tengah, kita seorang guru membangun semangat murid. Dan Tutpuri Handayani, ketika kita berada di belakang, kita memberikan dorongan. Adapun hal yang dapat saya terapkan setelah saya mempelajari modul 1.1, saya melaksanakan Merdeka Belajar, berkolaborasi dengan stakeholder sekolah, membentuk budi pekerti, mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dan sebagai seorang guru saya menjadi pamong. Terima kasih, demikian pemaparan materi dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.